Salam BHP Opers. Seoptimis apa Anda? Seoptimis jika 1:1000 kita adalah satunya? Seoptimis jika itu adalah lubang jarum, maka kita masuk ke dalam lubangnya? Dan seoptimis jika orang bilang itu tembok, maka kita cari pori-porinya dan kita masuk ke dalamnya. Tetap optimis, 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 optimis. Pada hari ini kami berkumpul di ruangan ini dalam rangka pelepasan Bapak Jeffrey Sadli Karo-Karo penugasan promosi ke PT INL. Kami mohon ya Allah, jadikanlah Acak maupun keluarga, biarkanlah hati kami tetap tertaut dalam bingkai kasih, sayang, dan persaudaraan. Peliharalah rasa persaudaraan dan rasa kekeluargaan di antara kami. Langgengkanlah keakraban di antara kami. Engkau uji dengan penyakit yang tak kunjung sembuh, maka angkatlah penyakitnya ya Allah. Saat ini ya Allah, pimpinan kami, Bapak Christian Orchard yang sedang Engkau uji dengan sebuah penyakit. Wahai Tuhan, hilangkanlah penyakit pimpinan kami. Sembuhkanlah ia ya Tuhan. Sebagaimana Engkau angkat dan sembuhkan penyakit Nabi Ayub alaihissalam. Penyakit kulit yang telah lama dideritanya selama 80 tahun lebih, Engkau sembuhkan ya Allah. Tiada kesembuhan, melainkan kesembuhan darimu, yaitu kesembuhan yang tidak meninggalkan sedikit penyakit. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah. Harga minyak naik 1000. Cakep. Minyak curah dan minyak kemasan. Cakep. Semoga sukses di posisi yang baru. Cakep. Amanah menjalankan tugas. Pak Jeffrey kan gaya pertama itu agak sok ya Pak ya. Sok, jujur saya akuin itu. Maksudnya sok Allah ini udahlah nggak paling penting ya. Nah, gitu biasanya Pak Jeffrey itu. Jadi ketika saya kunjungan, kok gini ya asistennya gitu loh Pak. Lalu saya dengar kabar bahwa Pak Jeffrey itu datang untuk menggantikan Pak Batara gitu. Saya sempat bicara sama Alvin. Iya. Alvin nanya sama saya Pak. Bang, abang kenal Pak Jeffrey katanya? Kenal. Oh, sok itu. Oh, sok itu. Tuh, saya bilang awalnya Pak, ya kan? Kali ya. Tapi ya udah. Lama kali terus. Kebetulan waktu Pak Jeffrey pertama datang ya udah kita biasa aja gitu kan Pak. Tapi lama-lama setelah bekerja sama dengan Pak Jeffrey dalam waktu 9 bulan itu ya biasa aja juga Pak. Enggak Pak, Pak Jeffrey itu apa ya, mempunyai kelebihan ya Pak. Pak Jeffrey itu orangnya visioner ya, kayak pandangan ke depan itu bagus Pak. Udah gitu dia mengikuti rules yang ada di perusahaan gitu Pak. Dia tuh nggak mau kayak ngelanggar atau melenceng. Pokoknya semua yang kita buat itu sesuai dengan peraturan perusahaan gitu Pak. Kalau Pak Jeffrey, jadi ya kesannya bagus juga sih Pak Jeffrey. Bapak Ibu sekalian, para hadirin yang hadir di ruang kerja ini, suatu kebanggaan tentunya Pak Kris dan saya secara pribadi selaku yang mengkoordinir tim kerja saya di Subbagian Hukum dan Perizinan, kembali lagi setelah kemarin sudah lulus Batara Oloan sebagai Kasubdit di Holding, kemudian diikuti oleh Saudara Ibnu Saputra Sutomo, kembali lagi ke Medan untuk bergabung dengan promosi juga sebagai Kepala Sub Pertahanan Keamanan, dan alhamdulillah hari ini salah satu tim kita juga Saudara Jeffrey Sadli Karo-Karo mengikuti jejak rekan-rekan sebelumnya, dan mulai lagi berpikir keras saya setelah ini, kenapa jangan-jangan habis ini Pak Doni Freddy Manurung sama Pak Regen Era Siti Naun juga mengikuti jejak yang sama. Tapi nggak apa-apa, kalau sifatnya promosi dengan ikhlas dan dengan support penuh kita mendukung. Nah, kemudian juga kalau secara personal tadi mungkin saya khawatir juga Denny apakah meluapkan unek-uneknya ya selama sekian bulan ya.
Tapi kalau secara rentang waktu bekerja itu hanya kurang lebih 10 bulan ya. Pak Jeffrey itu bergabung di kita di Januari, kemudian selesainya di pertengahan bulan Oktober. Tapi mudah-mudahan unek-unek ini juga memberikan energi positif. Doa kita bersama semoga Pak Jeffrey Sakli Karo-Karo, kembali lagi ada salah satu huruf di akhlak itu A, adaptif ya. Jadi harus bisa cepat beradaptasi. Kalau nggak bisa ya juga bukan salah kita ya, itu kan salah Pak Jeffrey kan gitu ya. Kemudian juga kepada kita semua yang ditinggal di sini, kita juga tetap membuka ruang diskusi, pintu kita terbuka lebar. Tapi kalau mau kembali kemari ya tolong izin Pak Jeffrey, ini ultimatum ya, tengok juga kursinya masih kosong apa belum. Iya. Gitu ya. Nah, jangan kursi yang masih ada dimasukin ya. Ya. Nggak, maksudnya kasihan kami yang sedang duduk di kursi ini kan gitu ya. Semua lah itu ya. Baik, akronim dari JSK. Oke. J. Jagonya urusan perizinan. Slow, habis ini kita sikat. S. SKPTS-nya berlabuh di anak perusahaan. Satu lagi ya, Woy, satu lagi ya. Satu lagi. K. Kagak salah kalau kita buat acara pelepasan. Pertama kali saya dapat informasi untuk kesempatan di INL ini pada saat saya hampir sama Pak, Ibu sekalian, hampir sama pada saat saya mendapat kesempatan untuk pindah ke Medan. Saya landing dari pesawat, saya dihubungin untuk ikut tes kesempatan promosi, katanya promosi di INL selaku Kasubag Sekretariat dan Hukum gitu. Kemudian esok harinya saya jumpai Pak Kaba untuk meminta masukan wejangan gitu. Apa yang disampaikan Pak Kaba untuk kita atau kami pada saat itu, saya dan Bang Doni berdiskusi dengan istri di rumah, itu kami lakukan. Walaupun ya betul Bang, kami diskusi dengan istri kami di rumah itu dengan ada nada yang ngotot gitu, ada nada kesempatan dan peluang. Jadi setelah hasil diskusi dengan istri di rumah, kami laporkan bahwasanya kami bersedia untuk ikut seleksi. Pada saat seleksi itu, saya sama Bang Doni di Iskandar Muda, INL ini sangat complicated gitu. Masalahnya bukan masalah yang main-main. Proses seleksi sudah berjalan, hasil juga sudah proses, nggak bisa lagi mundur. Saya telepon, ini nggak mungkin lagi mundur karena ada kemarin bahasanya note dari SDM gitu. Ibarat kata udah basah, ya mencebur sekalian, saya selamin. Dan saya akan bertanggung jawab konsekuen terhadap keputusan yang udah saya putuskan. Ucapan terima kasih yang saya sampaikan kepada Pak Kaba dalam waktu 9 bulan ini merupakan perjalanan karir yang paling singkat yang pernah saya jalani. Rata-rata saya untuk proses mutasi itu 1,5 tahun, Bang. 1,5 tahun. Paling lama di holding 4 tahun. Dan ini cuma 9 bulan. Tapi di sini saya dapat pengalaman, dapat ilmu, dapat guru, dapat kekeluargaan kita sangat guyup gitu. Saat kita senang, kita rayakan keluar gitu. Saat kita sakit, kita sama-sama mendatangi tim kita yang sakit. Ini yang jarang ditemui waktu saya di tempat sebelumnya gitu. Saya akan banyak berguru, saya akan banyak belajar, saya akan bertanya sama Pak Kaba nanti, juga sama abang-abang yang lain. Karena ada yang disampaikan, ya mungkin aja kita bisa lebih pintar, tapi kita tidak bisa mengalahkan orang yang punya pengalaman. Aku kasih Wanul 5 menit lah ngomong dulu. Wanul kasih Wanul. Wanul, aku tertarik dengan kontenmu semalam itu mengenai sedekah itu. Kasihkan ayatnya sedikit biar agak paten dia kan gitu kan. Kayak Adi, Ustadz apa? Ustadz Adi apa? Adi Dayat gitu. Ini Ustadz Wanul Hidayat lah. Sebetulnya sih kenapa tergerak buat untuk konten itu udah dulu sebelum saya tuh udah dibuat Bang Efri dulu untuk ngaji anak-anak itu aja. Cuman di tahun 2016 kita buat karena mereka susah di situ. Ada yang bapaknya itu
cuman tukang beca, terus tukang butut. Jadi setiap pagi. Jadi mereka kadang kan kalau lebih nasi gitu kan, nasi atau apa saya bawa, saya mintain kan. Jadi mereka itu makan dengan lahap sekali. Karena susah betul Pak mereka. Jadi inisiatif bisa buat konten seperti itu karena dengan seperti itu udah mulai, alhamdulillah udah mulai banyak sih Pak yang mau ngasih donasi kan. Oke. Banyak. Udah mulai ada lah Pak kayak. Mulai ada. Artinya setiap hari ada nggak? Enggak, per bulan. Kau bayangkanlah dengan 200 orang di SKH ini. Berarti kan hampir bisa setiap hari kita bisa buat anak-anak kecil itu bahagia kan. Dengan, mohon maaf ya, dengan sampah-sampah yang kita buang, sorry lah ya. Kita makan pun enggak misalnya. Dengan makanan yang kita punya itu gitu. Kenapa nggak kita coba gerakkan? Hari ini punya Bu Nining, besok punya Bu Yulindra, besok punya Bu Yeni, besok punya Bu Dini. Kan gitu kan. Yang kulihat yang kemarin konten itu kan hanya makan ayam gulai apa, senang kali gitu loh. Yang di sini ayam gulai, alah ayamnya pun ayam ini, ayam bodoh katanya kan gitu kan. Udah ayam bodoh lagi gitu kan. Kenapa nggak kita coba gerakkan itu? Maksudku Wanul, kira-kira apa yang mau kau sampaikan sama kami lah. Ternyata kami ini, aku aja sebagai pimpinan aku terantuk kepala aku ngeliat apa kau gitu kan. Bahagia kali anak-anak itu kulihat makan sama si Wanul gitu. Ya mana tahu ada bapak, ibu atau yang punya kelebihan rezeki ataupun yang punya baju anak-anaknya gitu Pak untuk yang bekas, karena kemarin Kak Ririn nggak ada, Kak Ririn kemarin ngasih baju bekas itu Pak yang memang saya pikir sih itu masih sangat layak tuh Pak. Iya kan dipakai itu senang nggak kita lihatnya dia pakai. Mereka tuh senang kali gitu maksud saya kalau ada bapak-bapak atau ibu-ibu yang baju anaknya yang mungkin nggak dipakai di lemari lama itu kan karena kalau kita punya barang nanti kan di akhirat tuh dihisap gitu. Penghisapan itu menunggu seberapa banyak kita punya barang kekayaan nanti akan dihisap sangat lama tuh di hari akhir. Jadi seperti kita di kasir, semakin banyak barang yang kita ambil untuk kita bayar, semakin lama kita berdiri di kasir. Nah kalau kau jadikan contoh Eprik tadi ya, akhirnya Eprik dapat rezeki kan? Iya Pak. Iya kan? Dia apa namanya, dari begitu banyak orang yang ikut seleksi, akhirnya dia diberikan kesempatan Allah untuk jadi staf gitu kan. Dan dia sendiri kan yang apa namanya dari bagian SKH kan. Jadi aku bilang ada misteri di balik sedekah itu. Ada manfaat yang nggak bisa kita lihat. Kalau Adam Smith bilang dalam teori ekonomi makro itu, invisible hand, ada tangan-tangan nggak terlihat yang mungkin kita kasih sama dia sedekah, ada yang memberikan yang lebih gitu. Kesehatan mungkin dalam bentuk apa ya, Wanul ya. Oke, aku pingin kita pimpinan lah dulu ya, 21 kita di sini terdata 21 hari untuk bisa sedekah memberikan untuk anak-anak itu. Kira-kira begitulah. Ya, mohon maaf lah kita kasih menjamu tamu itu ya. Kadang-kadang udang lompat, ya kan, ikan arwana goreng, ya kan, paus biru pepes. Anak-anak itu kan hanya mengharapkan ayam bodoh yang kita hina itu gitu loh. Kita kasih misalnya gitu kan. Membuat bahagia dan mudah-mudahan satu SKH ini semua berkah. Terlindung dari penyakit. Kita nggak bisa ngindar dari penyakit, tapi begitu dikasih penyakit kita dikasih kesabaran, dikasih ketenangan untuk menghadapinya. Kira-kira gitu ya, Wanul ya? Iya, Pak. Berapa setiap hari bisa? Mereka setiap hari datang sih Pak. Setiap hari? Kecuali hujan aja lah Pak. Oke ya, sepakat ya. Hari pertama Jeffrey hari ini. Besok kok ya. Besok bisa? Besok anak-anak tuh datang? Datang. Nah, besok Pak Jeffrey. Ya. Sampai Minggu lah kok nggak, kau duluan kan dulu, Sabtu Minggu kan. Nah, baru Senin siapa? Nanti tolong Faisal yang data. Senin siapa? Selasa siapa? Rabu siapa? Kamis siapa? Menunya kasih tahu aja sama Wanul, jangan sama Edi. Edi kan menu untuk direksi. Ya misalnya aku kasihkan ayam geprek berapa biji? 8 atau 10. Aku bakso. Aku besok apa namanya? Nasi biryani yang nggak pakai kismis. Nah, kan gitu deh. Sekitar 10 Pak. Gila, kita tutup dengan angka 10 aja misalnya. Tapi dengan 10 macam gitu. Apa sih? Misalnya kita 100.000 berarti kan? Bersedekah terus, sedekah terus ya. Begitu nggak ada yang begitu berhenti, nggak termasuk apa? Nggak hanya terbatas staf ya. Kita juga karpel juga jangan mau emang berapa kali sih untuk gitu ya kan? Nggak usah. Ini kan karpel nggak ada, ini nggak potong gaji misalnya. Aku cuma mau menggugah kita bahwa ada misteri lah di balik sedekah. Makanya aku terpukul juga gitu sebagai pimpinan gitu yang kau buat orang lain bahagia gitu. Wah si Wanul aja bisa nih, apalagi aku gitu. Setiap kosong kau datang sama aku yang ngasih gitu lah kira-kira. Kalau kaos kasubaknya nggak malu, nah gitu deh kan.
tolong diatur. Aku nggak pingin ada hari yang anak-anak itu nggak bahagia dengan makanan. Bisa saja makanan yang bergizi lah ya. Anak-anak itu kasihkan juga makanan yang sehat tapi kira-kira bisa bermanfaat dan buat mereka bahagia. Kira-kira gitu ya kawan-kawan ya. So, udah mulai bergelut kan gitu kan. Aku mau mengingatkan aja pepatah yang selalu aku ingatkan buat kita semua gitu ya. Pepatah pada saat Muhammad Rum ke rumah Agus Salim tahun 1925, dia bilang adalah Leiden is Lisden katanya gitu. Memimpin itu menderita gitu. Nah pada saat ada jabatan kepala subak gitu ya, walaupun dia anak perusahaan atau apa, artinya kau udah memimpin satu bagian gitu. Maka pada saat kau memimpin, maka siap untuk menderita. Adalah suatu kebodohan kalau misalnya kita jadi pemimpin nyogok misalnya, atau bayar, atau misalnya berutang budi sama orang lain untuk jadi bos. Karena pada sejatinya kata Muhammad Rum kepada Agus Salim, dan itu Agus Salim itu mantan menteri loh, mantan orang hebat benar gitu. Tapi jasnya pun tempel-tempelan. Dia hidup bersahaja gitu, dan dia menyadari bahwa memang memimpin ini menderita. Menderita kenapa? Karena menderita diambil bagiannya, menderita karena kesempatannya terbatas. Sejatinya pemimpin kayak gitu. Jadi kalau misalnya nyogok kan adalah suatu kebodohan kita menyogok terhadap suatu penderitaan gitu. Tapi ada keindahan, ada manfaat, ada kenikmatan sebagai pemimpin yang katanya menderita. Menderita itu bukan dalam arti kata negatif, positif gitu. Kita menderita di dunia ini tapi kita mendeposit amalan kita atau mendeposit berkat kita, atau kita sudah bisa memastikan bahwa kehidupan kita kelak ya, bukan kehidupan yang di dunia ini tapi kehidupan kita yang berikutnya, kita mendapat tempat yang lebih mulia daripada yang saat ini gitu kira-kira. Jadi Jeffrey, pesanku adalah satu, kalau kau misalnya jadi pemimpin, yang paling pertama kau harus jaga adalah semua anggotamu harus kau buat bahagia. Jadi pemimpin yang menderita itu karena dia membuat anggotanya bahagia sebenarnya. Bukan membuat pemimpin yang bahagia dan membuat anggotanya menderita. Kalau itu kau nggak akan kekal, karena kau akan menjadi seorang pemimpin berdasarkan doa-doa semua orang gitu. Jadi kalau kau misalnya punya anggota ya, buat mereka bahagia semuanya, itu yang paling penting. Baru SKH ini kan pelatnas ya, kumpulan para petarung-petarung yang siap untuk disebarkan di mana-mana gitu. Laris manis ini satu SKH ini, karena kita berharap kalau misalnya dia ditempatkan di mana aja udah siap lah untuk ini. Baik dari segi teknis maupun dari segi moral. Aku pingin supaya kalau kau keluar dari sini sama seperti pendahulumu, ada Batara, ada Ajril ya kan, ada banyak lah yang dari satu SKH ini keluar juga bisa jadi contoh gitu. Nah buat kita semua juga siap-siap, karena kita semua ini menjadi orang yang ditunggu dan diharapkan di bagian-bagian lain gitu. Hanya saja isi kompetensimu dengan baik gitu. Nanti ada Tondi mungkin ya. Tondi udah minta juga sama Real Madrid, sama Barcelona udah minta. Paris juga udah mulai diminta sama Persipura sama Persijatim. Nah, kalau Roni memang dia protokoler sejati kan gitu. Bang Rudi mungkin bisa siap, Bang Yosi, Kak Yulindra nggak cita-cita kemana-mana ya, sini aja ya gitu ya. Paling dia berdoa supaya jadi kepala urusan sama kayak Ngan Nining juga kan gitu kan. Tapi seperti pesan Faisal tadi, jangan diganggu yang kursinya udah duduk gitu kan gitu. Kita buat aja nanti satu nomenklatur kepala urusan yang ngurus nggak ada urusan, nah gitu. Iya. Kepala urusan nggak ada urusan gitu deh. Atau kepala urusan orang urus kan gitu deh kan gitu. Ya aku yakin pasti kita akan diberikan kesempatan tuh. Hanya saja masalahnya perspektif kita terhadap jabatan kan beda-beda kan. Mungkin kayak Bang Hairul mungkin udahlah gini aja pun udah jadilah, asal jangan diganggu-ganggu, yang penting gaji naik kan gitu ya misalnya. Atau Edi, udahlah gini aja pun bisa, asal jangan dimarah-marahi ibu-ibu direksi misalnya gitu. Masing-masing gitu. Tapi aku yakin semuanya kita punya tujuan dan niat yang baik ya. Dan yang pasti ya tadi aku ingatkan ya dia pria, coba jangan permalukan bagian SKH, karena kau kesana tuh juga berdasarkan pertimbangan orang itu gitu ya. Pertimbangan orang itu bahwa kau punya kapabilitas, punya moral yang baik gitu, punya punya kemampuan yang baik. Dan jangan malu untuk berdiskusi gitu. Karena pada prinsipnya semua orang akan tetap butuh kawan untuk berdiskusi, baik dalam segi teknis maupun dalam kegiatan yang lainnya. Jangan pernah malu lah gitu. Memang kelihatannya Jeffrey ini kayak gini ya gitu kan, kayak orang-orang sombong. Memang betul ya, kelihatannya seperti orang sombong, tapi memang karakter dia begitu gitu. Kayak camat-camat zaman dulu gitu. Iya. Camat zaman dulu gitu, wibawa gitu. Gitu. Memang dia kayak gitu.
Beda kayak Ibnu. Ibnu disuruh diam 5 menit aja disuruh diam, nggak bisa itu. 5 menit pegangin deh gini. Gini tuh. Tuh. Karena memang apa? Dinamis. Iya, body language dia Bang. Ini bodybuilding. Jadi apa namanya? Masing-masing karakter itu. Nah, hebatnya orang PT PN 3 ini karyawannya cepat menyesuaikan ya, Den. Ya kan? Kan nggak ada beda, nggak terlalu jauh beda Batara dengan ini kan. Tapi kalau bisa yang kita sadari, ini jabatan yang selalu cuma singkat orangnya. Perizinan dan OSS ini. Apa perizinan ini? Cepat dia. Batara misalnya kan, cus langsung. Cepat. Jepri, cus. Besok misalnya pengganti siapa? Kalau kalian mau cus, sinilah kalian. Ada yang mau kira-kira? Tapi naiknya Pak ya? Hah? Cepat tapi naiknya Pak? Ke stafnya. Iya, staf. Karyawannya nggak lulus-lulus. Gitu bro. Iya, sedih juga. Iya. Kau asik ditinggalkan. Iya, asik ditinggalkan aja kau dengan bos-bosmu. Dulu siapa? Bu Tika ya pertama? Cie. Nah, jadi apa namanya? Mudah-mudahan inilah penderitaanmu yang terakhir gitu. Dengan ujian yang semalam yang apa itu? Pak, banyak masalah Pak. Banyak? Ya kok kan memang gitu, banyak masalah. Semua teman-teman jaringan Pak. Apa? Iya. Teknis Pak. Karena yang penting bukan jaringan itu yang penting, jaringan dalam. Itu. Udah lah, nggak apa-apa lah. Maksudnya kayak kita bilang itu, yang penting kesempatannya kita gunakan sebaik-baiknya gitu kan. Masalah lulus dengan nggak lulus itu urusan belakangan lah. Yang penting kesempatannya dikerjakan. Nah, minimal pengalamanmu untuk mengikuti ini udah cukup banyak kan. Iya, itulah dia. Sudah mau nambah lah masalahmu kan gitu dia. Jadi untuk Jepri ya, selamat di tempat yang baru. Sekali lagi saya ingatkan juga, Jepri juga yang tadi sampaikannya ada masalah dengan keluarga, sebenarnya bukan masalah keluarga. Dia dapat berkat dari Tuhan ya, istrinya baru hamil setelah dinantikan. Artinya juga selamat juga untuk menantikan omongan kan gitu dia kan gitu kan. Jadi dia pikirkan, ini kalau istriku lagi apa namanya mau isi, aku harus fokus katanya gitu kan. Di saat dia mau fokus, dia harus meninggalkan medan ini lagi gitu kan. Itu ya sebenarnya jadi oke. Ya nggak apa-apa sama kita, sama dia masalah. Tapi yakinlah bahwa apapun yang kau lakukan tetap tangan Tuhan juga yang menjaga itu gitu. Di sini pun kita jaga itu. Kalau masalah soal kayak gitu, kami sama Sintar lah yang bisa bercerita itu panjang kali lebar kali tinggi. Kalau soal itu narasumbernya kita berdua ya sini kalau soal itu. Tapi kau semangat lah, karena masalah apa ini masalah misteri. Jepri ya, selamat ya. 2 selamat lah berarti ya, selamat di tempat yang baru selamat menantikan apa ngomongan ya, dijaga Tuhan kandungannya gitu kan, karena yang paling rentan itu kan itu ya, menjaga itu gitu. Dan itu nggak punya kemampuan kita, tetap juga kita butuh tangan Tuhan yang menjaga itu gitu, karena kita sebaik baiknya kita menjaga, yang paling bagus itu ya Tuhan yang jaga. Kita nikmati aja lah, karena Tuhan yang tahu jalan hidup kita. Selamat ya, dua-dua, dan buat kita semua sehat-sehat. Mohon doanya juga buat aku supaya semakin sehat. Ukuran aku pakai sehat, ukuran aku sehat kalau aku udah pakai sepatu. Kalau aku belum pakai sepatu belum sehat berarti. Mudah-mudahan bulan 11 aku udah pakai sepatu. Di kaki ya, jangan sini pula. Sedih juga ya. Iya. Ya itu ya, Jep ya. Iya, Pak. Apa namanya yang lainnya udah selesai semua tadi ya, sana ya semuanya. Oke ya, selamat jalan. Mulai hari Senin kita tunggu siapa yang duduk di staf perizinan. PT PN, kami sayang PT PN. Tempat kami pun hidup, keluarga kami pun hidup. Kami cinta PT PN, kami sayang PT PN. Tempat kami pun hidup, keluarga kami pun